Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh bertemu kembali dalam doa subuh oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memampukan kami untuk kami ada sebagaimana kami ada oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini juga kami bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kami dalam doa subuh kami. Tuhan berkati kami dalam masa perenungan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Matius pasal yang ke-8 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya tentunya kita heran, kita takjub akan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi teks kali ini cukup menjadi teks yang unik bagi kita karena dikatakan bahwasanya Yesus heran melihat iman orang tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi
peristiwa yang menyebabkan Yesus sampai terheran-heran ini ialah peristiwa di mana seorang perwira di Kapernaum mempunyai iman yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau dikatakan namanya seorang perwira, berarti merupakan seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Hari ini kita mau belajar dari cerita ini, kita mau belajar bagaimana iman yang dimiliki oleh perwira tersebut membawa keselamatan kepada hambanya. Sesuai dengan tema kita, imanmu menyelamatkanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, artinya adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tetapi itu semua diberikan Allah. Ibrani dalam pasalnya yang pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan bahwasanya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwasanya bagaimana iman yang dimiliki oleh perwira tersebut membawa keselamatan bagi hambanya. Dikatakan bahwasanya perwira ini mempunyai seorang hamba yang pada saat itu sedang mengalami kelemahan tubuh di dalam tubuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika perwira itu mendengar bahwa Yesus masuk ke kotanya, yaitu kota Kapernaum, maka perwira itu pun mendatangi Yesus, menjumpai Yesus dengan tujuan untuk memohon pertolongan kepada Yesus. Apa pertolongan yang diinginkan daripada perwira itu kepada Yesus sehingga dia menjumpai Yesus, sehingga dia mendatangi Yesus? Yang namanya perwira pasti orang-orang yang datang kepadanya, tetapi kali ini perwiralah yang datang kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, permintaan ataupun pertolongan yang diinginkan oleh perwira pada saat itu ialah bagaimana dia merindukan hamba yang dimilikinya yang pada saat itu mengalami kelemahan tubuh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika perwira tersebut meminta pertolongan yang daripada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perkataan yang dilontarkan oleh perwira pada saat itu merupakan kata-kata iman yang dimiliki oleh perwira pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat latar belakang dari kehidupan seorang perwira ini merupakan seseorang yang mempunyai agama non-Yahudi, tetapi dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwasanya Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus heran akan peristiwa tersebut dan sampai dia mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang mempunyai iman sebesar itu di dalam kehidupannya, di sepanjang perjalanannya, secara khusus bagi bangsa Israel pada saat itu. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwasanya perwira itu menunjukkan bahwa dia mempunyai iman yang begitu besar, iman yang begitu percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau melihat kembali di ayatnya yang ke-9, dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang besar.
Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang agung, sehingga dia dengan pangkatnya yang merupakan seorang perwira tidak mampu ataupun tidak layak untuk menerima dia di hadapan di dalam rumahnya. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus mengatakan bahwasanya aku akan datang ke rumahmu, kemudian si perwira mengatakan, tidak usah Tuhan, Tuhan cukup hanya mengatakan sepatah kata saja, aku yakin hambaku itu akan sembuh. Bahkan pada saat itu ketika si perwira tersebut mengatakan hal demikian, hal lain juga dia sebutkan. Dia sebutkan bahwasanya sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu, hal tersebut merupakan hal bukti iman juga yang dinyatakan oleh si kepala perwira pada saat itu. Artinya ketika si perwira mengatakan, aku ini seorang perwira juga, kalau aku mengatakan kepada hambaku datang, maka ia pun akan datang. Kalau aku mengatakan pergi, maka hambaku itu pun akan pergi. Demikianlah samanya hal yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupanmu. Aku percaya kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa sembuhlah kepada hambaku, walaupun dengan jarak yang tidak harus terkena dengan fisik, aku pun percaya kalau hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman tersebutlah yang dimiliki oleh perwira tersebut. Iman tersebutlah yang pada akhirnya membawa keselamatan untuk hamba dari perwira tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui peristiwa ini apa yang mau kita ambil dari teks perenungan firman pada hari ini? Yang pertama ialah bahwasanya ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka ada tindakan yang harus kita lakukan. Mempunyai iman bahwasanya ada bukan hanya sekedar mengatakan aku punya iman tapi stagnan. Stagnan artinya ya cukup aku punya iman, tapi tidak melakukan usaha-usaha, tidak melakukan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai apa yang ingin kita harapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama yang mau kita dapatkan dari perwira tersebut ialah bahwasanya dia datang menjumpai Tuhan Yesus untuk mengatakan, Tuhan, aku minta tolong sembuhkan hambaku. Bapak Ibu, mari ketika kita mengatakan kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, kita harus datang kepadanya. Kita datang dengan berdoa, dengan menyembah Dia, bahkan dengan melakukan semua perintah-perintahnya, menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang imanmu menyelamatkanmu dalam teks ini ialah bahwasanya bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan juga selain iman kepada Tuhan yang disertai dengan tindakan. Tindakannya yang kedua ialah bahwasanya kita mau belajar dari perwira ini bahwa dia peduli terhadap hambanya. Bapak Ibu, kalau kita mau berbicara tentang perwira, seseorang yang tertinggi, seseorang pemegang kekuasaan tertinggi dari jabatan yang dipercayakan kepada dia. Bagaimana si perwira ini memiliki kerendahan hati untuk boleh dapat melihat hambanya yang pada saat itu mengalami kelemahan tubuh. Dengan kerendahan hatinya, dia mencari Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, ayo Tuhan, hambaku sedang sakit, tolong sembuhkanlah. Bapak Ibu, kita mau belajar dari perwira ini. Sekalipun dia orang non-Yahudi, tetapi sekalipun dia seorang perwira, tapi dia merendahkan dirinya untuk peduli kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita semua, tentunya kita diajarkan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Dikatakan bahwasanya kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita berbicara tentang sesamamu manusia, tidak ada yang namanya skala, tidak ada yang namanya urutan, tidak ada yang namanya perbedaan. Semuanya sama. Kasihilah sesamamu.
Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwasanya kita harus tetap rendah diri, tidak memandang orang, tidak melihat oh orang ini ada ininya jadi aku harus hormat banget. Tidak melihat bahwasanya orang ini biasa-biasa jadi aku juga harus biasa-biasanya. Tidak. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita untuk hidup terus saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita bahwa bagaimana iman itu dapat menyelamatkan kehidupan dari hambanya, maka kita pun sebagai orang percaya layaknya lah demikian. Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah yang mampu menyembuhkan kita, yang mampu menolong kita dalam melewati semua pergumulan yang terjadi, maka kita pun percaya bahwa sebagaimana mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi hamba dari seorang perwira tersebut, kita pun percaya bahwa janji itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini kita mau menyanyikan lagu pujian bahwasanya kita sepakat bahwa iman kita hanya percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, hanya percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penolong di dalam semua pergumulan kita yang saat ini sedang kita hadapi. Kita nyanyikan pujian ini, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa iman yang kami milikilah yang mampu menyelamatkan kami, yang mampu menolong kami untuk menghadapi semua kehidupan kami di dalam sehari-hari. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat terus
melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Tuhan berkati bangsa dan negara kami dalam setiap kepemimpinan yang ada. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu supaya mereka boleh dapat bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih. Bahkan kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk kami sebagai orang percaya, sebagai garam dan terang untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan semua orang-orang percaya kesehatian untuk boleh dapat terus mewartakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami sebagai orang percaya untuk boleh dapat terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk ibadah minggu yang kami lakukan pada tanggal 7 September 2025. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati KU1, KU2, semua para pelayan demi pelayan yang boleh Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan keberanian, sukacita untuk dapat melayani Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan, berdoa untuk seluruh gereja-gereja baik yang ada di Indonesia, di seluruh dunia ini. Kami berdoa dalam peribadahan minggu yang akan dilakukan pada hari Minggu esok. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Kau menolong dan memberkati mereka. Secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka semua kiranya terus di dalam urapan, terus di dalam kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua gereja-gereja, bersyukur untuk semua orang-orang percaya, bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menutup doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita akan bertemu dalam malam doa. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.